Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan Fatoni. Saya dari Jawa Timur, Madura. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian iman. Iman artinya percaya. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan oleh perbuatan. Jadi, pengertian iman kepada Allah yaitu dengan membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada, wujud dengan segala sifat-sifatnya dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diucapkan oleh lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata, yakni dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Seseorang dikatakan memiliki iman yang sempurna apabila orang tersebut bisa memenuhi 3 unsur keimanan, yakni membenarkan atau meyakinkannya dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Pengertian iman dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian iman dalam Al-Quran yakni maksudnya membenarkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada hamba-hambanya, yaitu nabi dan rasul pilihannya, dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang jelas, dan bahwa Al-Quran adalah merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang ia firmankan dengan sebenarnya. Sedangkan arti iman dalam hadis maksudnya iman yang merupakan pembenaran dalam batin. Nabi Muhammad SAW menyebutkan hal-hal lain sebagai iman, yakni seperti akhlak yang baik, bermurah hati, sabar, cinta Rasul, cinta sahabat, rasa malu, dan lain-lain. Dalam hadis menjelaskan tentang iman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Berbagai contoh perilaku yang mencerminkan bahwa orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain: yang pertama, menjalankan ibadah salat 5 waktu dengan tepat waktu. Yang kedua, menambah ibadah-ibadah sunnah seperti salat sunnah dan puasa sunnah. Yang ketiga, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Yang nomor 4, melakukan puasa full 30 hari di bulan Ramadan. Yang kelima, menjalankan ibadah haji apabila mampu. Yang keenam, ikut berkurban ketika hari raya Idul Adha tiba. Yang ketujuh, tidak berbohong baik kepada diri sendiri, Allah, dan orang lain. Yang kedelapan, senantiasa dan gemar menolong orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Yang kesembilan, senantiasa menjaga tutur kata, pikiran, serta perbuatan agar tidak sampai menyakiti orang lain. Yang kesepuluh, tidak menyembah benda-benda maupun makhluk lain agar tidak ditafsyirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ilmu. Ilmu adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai seni kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibagi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti.
Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan sepakat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi, dengan kata lain ilmu terbentuk dari cabang filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi ketiga cabang itu terpenuhi, berarti sah dan diakui sebagai sebuah ilmu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang amal. Di dalam Al-Quran, kata amal jika dilihat dari maknanya sebagai perbuatan. Kata amal berdekatan dengan beberapa kata atau ungkapan lain seperti fi'il, sa'yu, sa'nuh, kasab, dan jarah. Letak persamaan antara semua ungkapan tersebut adalah kesemuanya meliputi perbuatan manusia. Namun, walaupun secara makna mereka berdekatan, tetapi masing-masing memiliki makna yang berbeda. Misalnya, antara kata amal dan fi'il. Amal memiliki makna yang lebih khusus dari kata fi'il. Kata amal harus khusus merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia dan hewan. Sedangkan fi'il juga digunakan untuk menunjuk perbuatan benda-benda mati. Amal kemudian berderivasi menjadi kata muamalah, sebuah term dengan wazan yang menunjukkan makna hubungan atau aturan tingkah laku antara satu manusia dengan manusia lainnya. Istilah muamalah ini sangat populer dalam kajian hukum Islam saat membedakan antara perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan dan hubungannya dengan manusia. Hubungan dengan Allah disebut dengan ibadah, dan hubungan dengan manusia disebut dengan muamalah. Derivasi dari kata amal kepada term muamalah ini yang memberikan pengertian tambahan kepada amal bahwa di dalamnya terdapat keniscayaan perbuatan yang mempertemukan manusia dengan manusia yang lain. Dari sini maka amal muamalah akhirnya terkadang disejajarkan pula dengan istilah akhlak dan etika. Sebab semuanya dianggap berkaitan dengan pembicaraan tentang aturan laku yang terdapat dalam hubungan antara sesama manusia. Selain itu, amal dalam bentuk masdar mempunyai arti perbuatan yang ditimbulkan oleh aktivitas berbuat, yakni amila. Pengertian seperti ini dapat dipahami misalnya dari ayat Al-Quran di bawah ini. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal saleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan 25 ayat 70. Secara bahasa, amal mempunyai arti sebagai perbuatan atau tindakan. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal saleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah. Sebagaimana ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Ilmu menurut Islam adalah mencakup semua yang bermanfaat bagi manusia seperti meliputi agama, ilmu, alam, ilmu sosial, dan lain-lain. Ilmu-ilmu ini jika dikembangkan dengan benar dan baik maka memberikan dampak positif bagi peradaban manusia. Dalam bahasa Arab, kata amal dipakai untuk semua bentuk pekerjaan. Tidak seperti anggapan sebagian masyarakat yang mengembalikan kata amal dengan kata ibadah dan memahaminya sebatas kegiatan ritual seperti pergi ke masjid, membaca Al-Quran, sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, dan sebagainya. Dalam Al-Quran, kata amal terbagi kepada amalus soleh, pekerjaan baik, dan amalun ghairus soleh, pekerjaan yang tidak baik. Amalun soleh disebut pula dengan amalus sayyi'ah, amal salah. Termasuk pula ke dalam kategori ini amalun syaitan, pekerjaan setan, dan amalus mufsidin, pekerjaan perilaku kebinasaan.
umat Islam diperintahkan melakukan amalus soleh dan wajib menjauhi amalus sayyi'ah. Firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengerjakan kebaikan, dia mendapat pahala dari perbuatannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan, maka orang yang melakukan kejahatan itu tidak dibalas kecuali menurut apa yang dikerjakannya. Quran Surat Al-Qasas 84.